Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Ma'asyiral muslimin, ikhwatun fid din yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kembali kita bisa duduk untuk berthalabul ilmi. Dan kita akan kembali mengulas sedikit tentang kajian yang terputus tadi pagi. Masih membahas qasasul Quran, kisah-kisah di dalam Al-Quranul Karim, di mana malam ini kita akan membahas satu kisah yang sangat menarik, Qissatu Ibni Sayyad, kisah tentang Ibnu Sayyad. Di dalam surah Al-An'am sudah sering saya katakan bahwa surah Al-An'am ini adalah surat yang paling panjang, yang sempurna turun dari awal ayat sampai akhir ayat. Bahkan termasuk surat tersulit di dalam hafalan. Lah dalam surah Al-An'am ayat 158 Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kisah Ibnu Sayyad di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Tidakkah mereka menunggu, maksudnya orang-orang yang berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala, illa an ta'tiyahumul malaikah, sampai datang kepada mereka para malaikat yang mencabut nyawa mereka, atau datang kepada mereka Rabb mereka pada hari kiamat, atau datang sebagian tanda-tanda Rabb kalian. Maka kalau sampai sebagian tanda-tanda kebesaran Rabb kalian datang, maka tidak akan bermanfaat lagi iman seseorang yang sebelumnya belum pernah beriman atau sudah beriman tapi tidak beramal saleh. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan au ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau datang sebagian tanda-tanda Rabbmu. Maksudnya tanda-tanda Rabbmu di sini artinya tanda-tanda kiamat besar. Dan Nabi SAW mengatakan, thalathun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha. 3 perkara kalau seandainya keluar, maka iman seseorang tidak akan manfaat lagi. Salah satunya kata Nabi SAW, khurujud dajjal, munculnya dajjal. Lah apa kaitannya cerita dajjal dengan kisah Ibnu Sayyad ini?
Karena apabila seseorang bercerita tentang Dajjal, mesti cerita Dajjal itu tidak lepas daripada cerita tentang Ibnu Sayyad. Jadi malam ini kita akan fokus siapa Ibnu Sayyad, supaya antum tahu kisah Ibnu Sayyad ini. Ibnu Sayyad ini ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, itu usianya masih kecil, usianya 12 tahun, artinya belum balik. Dan orang-orang menyebutnya Ibnu Said. Ada juga yang mengatakan Ibnu Sayyad, ada juga yang mengatakan Abdullah Ibnu Sayyad, ada juga yang mengatakan Safi. Dan subhanallah, Ibnu Sayyad ini di zaman Nabi SAW membuat sebagian para sahabat kebingungan, karena sebagian sahabat menyangka bahwa Ibnu Sayyad itu Dajjal masalahnya, dan sebagian yang lainnya tentu mengingkari bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Akan tapi Nabi SAW ketika mendengar bahwa ada anak kecil usianya 12 tahun kemudian memiliki ciri fisik persis seperti Dajjal, maka Nabi SAW penasaran. Karena penasaran itulah maka Nabi mengajak Umar ibn Khattab untuk mengintip-ngintip siapa Ibnu Sayyad ini sebenarnya. Berangkat Nabi SAW bersama sebagian para sahabat, salah satunya Umar ibn Khattab, menuju kampungnya Yahudi yang ada di perbatasan kota Madinah. Dan biasa orang-orang Yahudi itu kalau membuat kampung mesti di benteng mereka. Jadi Nabi SAW sampai menyelinap ke dalam benteng, kemudian masuk ke pohon-pohon supaya ingin melihat siapa Ibnu Sayyad ini. Lah ketika Nabi SAW kemudian sudah berjumpa dengan Ibnu Sayyad, anak kecil usia 12 tahun, Nabi SAW bertanya kepada Ibnu Sayyad itu, "Wahai Ibnu Sayyad, atashhadu anni Rasulullah, maukah kamu bersaksi bahwa saya adalah utusan Allah?" Kenapa Nabi SAW meminta persaksian Ibnu Sayyad? Agar mengakui dirinya adalah seorang Rasul, supaya jelas masalahnya. Kalau dia mau mengucapkan syahadat berarti dia bukan Dajjal, karena Dajjal itu kafir. Tiba-tiba Ibnu Sayyad mengatakan, "Ya, aku bersaksi bahwa engkau adalah seorang utusan, tetapi bagi ummiyin saja." Kemudian tiba-tiba Ibnu Sayyad mengatakan, "Maukah kamu bersaksi aku juga utusan Allah?" Dibalik sama Ibnu Sayyad gitu ya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Amantu billahi wa bi rasulih." Aku hanya beriman kepada Allah dan Rasulnya saja. Lah ketika itu Nabi SAW karena melihat Ibnu Sayyad itu kan suka yutamtim, suka mengucapkan mantra-mantra seolah-olah tahu yang gaib. Maka Nabi SAW coba mengetes dan mengatakan, "Ya Ibnu Sayyad, inni khaba'tu laka khaba'an." Wahai Ibnu Sayyad, dalam hatiku ada beberapa kalimat, coba tebak kalimat apa? Tiba-tiba Ibnu Sayyad mengatakan, "Duh, duh, duh." Maka Rasul mengatakan, "Ikhsa falan ta'du qadrak." Kata Ibnu Sayyad, "Duh, duh, duh," kata Rasulullah, "celaka engkau wahai Ibnu Sayyad, engkau tidak mungkin melewati batas takdirmu. Engkau tidak bisa mengucapkan lebih daripada kalimat duh." Maksudnya Ibnu Sayyad ingin mengatakan dukhan, tapi tidak bisa, hanya benar awalnya saja duh. Lah ketika itu turun kepada Nabi SAW surah Dukhan, "Fartaqib yauma ta'tis sama bidukhanin mubin." Ya. Tetapi Ibnu Sayyad sudah benar kan menebak apa yang ada di hati Rasul. Duh, duh, benar dia. Cuman tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Makanya Nabi SAW ragu apakah dia seorang Dajjal atau tidak Dajjal. Kenapa dia bisa menebak apa yang di hati Rasulullah? Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, "Ya Ibnu Sayyad, apa yang kau lihat dari terawanganmu itu?"
tiba-tiba mengatakan, aku melihat Arsy Ar-Rahman katanya. Maksudnya singgasana Ar-Rahman. Tapi Rasul mengatakan, tidak, kau tidak melihat singgasana Allah, tapi yang kau lihatlah singgasana syaitan. Dari situ Rasul pergi. Lah rupanya Nabi SAW di kesempatan yang lain datang lagi, ingin memastikan Ibnu Sayyad itu dajjal atau bukan dajjal gitu ya. Rupanya ketika itu Rasul melihat Ibnu Sayyad sedang terlentang. Ketika Nabi SAW sudah mendekati Ibnu Sayyad, rupanya ibunya Ibnu Sayyad ini mengetahui gerak-gerik Rasulullah dan mengatakan, ya Saf, ataka Muhammad. Ya Saf, Muhammad sudah datang, hati-hati. Maka Ibnu Sayyad langsung bangkit, lari, kemudian bersembunyi di punggung ibunya. Kata Nabi SAW, seandainya ibunya tidak memanggil Ibnu Sayyad dan membiarkan aku menelitinya, tentu perkaranya akan jelas. Maksudnya akan jelas apakah dia dajjal ataukah dia bukan dajjal. Maka ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu an sempat menawarkan diri untuk membunuh Ibnu Sayyad ini dan mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqah. Wahai Rasul, izinkan aku kupenggal lehernya Ibnu Sayyad itu. Kata Nabi SAW, jangan wahai Umar, kalau seandainya dia seorang dajjal, kau tidak akan sanggup membunuhnya. Tapi kalau dia bukan dajjal, lalu apa hajatmu membunuh orang yang tidak bersalah? Biarkan saja. Tapi dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka Nabi SAW terus di atas kebimbangan tentang siapa Ibnu Sayyad itu. Masalahnya Ibnu Sayyad ini kan ciri-cirinya persis seperti ciri-ciri dajjal. Orangnya pendek, kemudian anak muda, kemudian rambutnya keriting gitu ya, kemudian dahinya lebar, kemudian juga matanya rusak satunya, dan begitu seterusnya. Jadi sebagian besar ciri-ciri fisik dajjal itu ada pada Ibnu Sayyad. Makanya kenapa Nabi SAW ragu-ragu apakah Ibnu Sayyad itu dajjal atau bukan dajjal. Sampai-sampai para sahabat Nabi SAW berselisih pendapat tentang Ibnu Sayyad ini. Di antaranya adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu an, Abdullah ibn Umar putra Umar ibn Khattab, Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Abu Dzar Al-Ghifari, termasuk Hafsah. Ini sahabat-sahabat ini bersumpah bahwa Ibnu Sayyad adalah dajjal. Bayangkan Umar bersumpah Ibnu Sayyad dajjal, sementara Rasul tidak mengingkari sumpahnya Umar. Kemudian Abdullah bin Umar juga berpendapat bahwa Ibnu Sayyad dajjal. Jabir bin Abdullah juga berpendapat bahwa Ibnu Sayyad adalah dajjal. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari juga bersumpah bahwa Ibnu Sayyad adalah dajjal. Dan semuanya di masa Rasulullah, dan Rasul tidak mengingkari. Bahkan sebagian para ulama seperti Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala juga mengatakan bahwa Ibnu Sayyad adalah dajjal. Termasuk juga Ibnu Battal, termasuk juga Al-Qurtubi, termasuk zahir dari perkataan Imam Nawawi rahimahullahu taala bahwa Ibnu Sayyad adalah dajjal. Bayangkan, banyak para sahabat dan para ulama salaf mengatakan bahwa Ibnu Sayyad adalah dajjal yang sudah muncul di zaman Nabi SAW, kemudian menghilang dan akan muncul di akhir zaman. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Ibnu Sayyad bukan dajjal, seperti pendapatnya Imam Al-Baihaqi, kemudian Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah, kemudian Imam As-Safarini, termasuk Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Farqu Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan, termasuk juga Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan bahwa Ibnu Sayyad bukan dajjal. Kenapa? Alasan kelompok yang kedua yang mengatakan Ibnu Sayyad bukan dajjal itu, karena di masa Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Tamim ibn Aus Ad-Dari. Tamim ibn Aus Ad-Dari ini dulunya seorang Nasrani, dan Tamim ibn Aus Ad-Dari ini belakangan masuk Islam dan baik Islamnya, bahkan dia pakar Quran
dan dia pula yang membuatkan mimbar bagi Nabi SAW sehingga Rasul tidak berdiri lagi di pelepah kurma dan bisa naik di atas mimbar setiap kali berkhutbah. Dan dia pula yang menerangi masjid Nabi SAW dengan lampu. Itulah Tamim ibn Aus Ad-Dari ini. Lah Tamim ibn Aus Ad-Dari ini kan suatu ketika berlayar di masa dia masih Nasrani, belum masuk Islam, berlayar dengan 30 awak kapal. Rupanya ketika dia berlayar dengan 30 awak kapal itu, di tengah laut entah berantah laut mana, tiba-tiba datang ombak besar. Kemudian kapalnya dipermainkan ombak, dihanyutkan ke kanan ke kiri, akhirnya terhempas di sebuah daratan. Dan mereka pingsan karena gelombang yang sangat besar memain-mainkan kapal mereka sampai terhempas ke sebuah pulau. Ketika mereka sadar, maka Tamim ibn Aus Ad-Dari ini turun bersama 30 awak kapalnya. Dilihatnya di depannya ada hutan belantara. Kemudian Tamim ibn Aus Ad-Dari pun dengan perasaan yang sangat takut dan juga 30 awak kapalnya itu masuk ke dalam hutan itu. Belum lagi sampai ke dalam hutan, tiba-tiba dihadang oleh binatang yang berbulu. Sampai saking lebat bulunya tidak jelas mana kubul mana dubur. Jadi penuh dengan bulu dari atas kepala sampai kaki. Enggak jelas mana duburnya, mana kubulnya, mana belakang, mana depan, karena isinya bulu semua masalahnya. Tiba-tiba kemudian dengan perasaan takut, Tamim ibn Aus Ad-Dari ini berkata, "Man anta, siapa kamu?" Tiba-tiba binatang ini bisa bicara dan mengatakan, "Ana jassasah." Saya adalah jassasah. Jassasah itu diambil dari kalimat jasus. Jasus itu artinya mata-mata. Kemudian ketika bertanya, "Waman jassasah?" Siapa jassasah itu? Rupanya makhluk yang berbulu ini tidak mau jawab. Justru mengatakan, "Sesungguhnya ada seseorang yang sudah menanti-nanti kalian sejak lama. Temui orang itu, karena dia berada di sebuah dair itu rumah tempat ibadah di tengah hutan. Dia sudah menanti-nanti kedatangan kalian sejak dulu," katanya. Kagetlah, kok ada orang yang menanti-nanti kedatangannya padahal mereka terhempas dan terdampar di sebuah pulau. Dengan perasaan takut, Tamim bin Aus Ad-Dari ini dengan 30 awaknya masuk ke dalam hutan. Rupanya dalam hutan itu betul-betul ada tempat ibadah yang sangat besar, yang sudah tua bangunannya. Rupanya ketika masuk di dalam rumah tua bangunan itu, ada orang yang dirantai. Orangnya besar, kakinya dirantai, tangannya dirantai, kemudian lehernya dirantai, tidak bisa bergerak. Kemudian tiba-tiba mengucapkan selamat datang kepada Tamim Ad-Dari dan 30 awak kapalnya. Dari sini terjadi dialog. Tiba-tiba orang ini bertanya tentang kurma yang dihasilkan oleh Baisan, kota di sebuah sebuah kota di Palestina yang tidak dijajah Israel, namanya Baisan. Itu kurmanya sangat luar biasa penghasilannya. Jadi orang ini bertanya tentang kurma Baisan, bagaimana kondisinya? Kata Tamim bin Aus Ad-Dari, tiap hari panen banyak buahnya. Tiba-tiba orang ini mengatakan, sebentar lagi semua pohon kurma di Baisan akan kering. Kagetlah Tamim bin Aus Ad-Dari ini. Kemudian bertanya lagi tentang Ainuz Zughar, mata air Zughar. Terakhir bertanya tentang Buhaira Tabariyah, tentang air yang berada di Danau Tiberias itu. Maka semuanya akan kering. Akhirnya kata orang yang diikat ini, "Apakah kalian mendengar ada seorang nabi yang muncul kemudian diusir oleh kaumnya?" Kata Tamim, "Iya, saya dengar, dan dia ada di Madinah." Kata orang ini, "Ikuti orang itu, karena sesungguhnya dia di atas kebenaran." Kemudian bertanya macam-macam karena ketakutan Tamim bin Aus Ad-Dari, akhirnya meninggalkan orang yang diikat itu, kemudian berusaha untuk mencari jalan pulang. Lah setelah kemudian selamat dari tersesatnya Tamim bin Aus Ad-Dari ini dengan 30 awak kapal, kemudian belakangan akhirnya sampai di kota Madinah, kemudian belakangan akhirnya masuk Islam di zaman Nabi SAW, kemudian menceritakan kisahnya.
Kata Nabi SAW, tahukah engkau wahai Tamim siapa yang kau temui di dalam pulau di rantai itu? Maka Tamim bin Sadari mengatakan tidak tahu. Kata Rasul, itulah Dajjal. Ya. Lah dari sini kata pendapat yang kedua mengatakan bahwa Ibnu Sayyad itu bukan Dajjal, karena Dajjal itu sudah pernah ditemui oleh siapa? Oleh Tamim ibn Aus ad-Dari, dan berada di sebuah pulau entah berantah. Makanya kelompok yang kedua mengatakan bahwa Ibnu Sayyad itu bukan Dajjal, karena Dajjal itu orang yang ditemui, yang dirantai oleh Tamim ad-Dari dan 30 awak kapalnya. Makanya kemudian pendapat yang kedua mengatakan Ibnu Sayyad bukan Dajjal, seperti Imam Baihaqi, Ibnu Katsir, kemudian Al-Barzanji, kemudian As-Safarini, kemudian Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar, dan yang lainnya mengatakan bahwa Ibnu Sayyad bukan Dajjal. Masalahnya begini ikhwan, ada kisah menarik. Pertama, kisah Ibnu Umar radhiyallahu an bersama Ibnu Sayyad. Jadi suatu ketika Nabi SAW setelah wafat, kita tahu bahwa Ibnu Sayyad belakangan masuk Islam kan. Jadi Rasul wafat, Ibnu Sayyad masuk Islam. Makanya Ibnu Sayyad bukan sahabat Nabi. Kalau disebut sahabat Nabi, dia masuk Islam di zaman Nabi hidup. Tetapi karena dia masuk Islam walaupun di zaman Nabi dia hidup, tetapi justru dia masuk Islam justru setelah Rasulullah meninggal, berarti disebut muhadram namanya, atau disebut kibar at-tabi'in. Jadi Ibnu Sayyad ini suatu ketika sudah banyak hartanya, sudah banyak anaknya gitu ya. Tiba-tiba kemudian berjumpa dengan Ibnu Umar, dan mata sebelahnya makin rusak. Ya, makin nampak kerusakan matanya itu, sebelahnya itu. Jadi cuman sebelahnya saja yang bagus. Berjumpa dengan Ibnu Umar. Tiba-tiba kemudian Ibnu Umar mengatakan, "Sejak kapan amaita ainaika ya Ibnu Sayyad?" Sejak kapan kau buta sebelah wahai Ibnu Sayyad itu? Kata Ibnu Sayyad, "La adri, saya tidak tahu. Saya tidak tahu sejak kapan mataku buta sebelah ini." Kata Ibnu Umar, "Anta la tadri an ainaika wa hiya fi ra'sik?" Masa kamu tidak tahu sejak kapan matamu rusak dan tinggal satu padahal matamu ada di kepalamu? Kata Ibnu Sayyad kepada Ibnu Umar, "Lau syaa Allah la ja'alaha fi asa." Wahai Ibnu Umar, kalau seandainya Allah berkehendak, tentu Allah akan jadikan mataku ada di tongkatmu. Marah Ibnu Umar. Akhirnya ambil tongkat Ibnu Umar, dipukulkan tanpa sadar kepada Ibnu Sayyad sampai patah tongkatnya. Setelah itu Ibnu Sayyad tiba-tiba berteriak, Ibnu Umar ketakutan. Karena Ibnu Umar ini salah satu orang yang bersumpah bahwa Ibnu Sayyad itu Dajjal masalahnya. Ketakutan dia, lari, kemudian datang ke rumah Hafsah. Kemudian menceritakan bahwa dia sudah memukul Ibnu Sayyad. Kata Hafsah, "Ma aradta ya Ibnu Umar?" Kenapa kau lakukan wahai Ibnu Umar? Bukankah Nabi SAW bersabda, "Innama yakhruju min ghadbatin yaghdibuha." Ingat bahwa Dajjal itu tidak akan muncul kecuali karena sebuah kemarahan yang disulut. Engkau sudah menyulut kemarahannya. Dari situ maka Ibnu Umar ketakutan tuh, karena dia membuat Ibnu Sayyad marah gara-gara dipukul dengan tongkatnya itu. Kemudian kisah yang kedua, kisah Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi ketika Ibnu Sayyad ini haji bersama para sahabat, kemudian pulang dari haji, dalam perjalanan itu kan mereka lelah, ingin istirahat. Jadi ada sebagian sahabat duduk di sana, duduk di sini, duduk di sana, pokoknya cari tempat istirahat. Lah tiba-tiba Abu Sa'id Al-Khudri ini dia mendapatkan satu pohon, kemudian dia duduk di situ. Ketika duduk di situ, rupanya Ibnu Sayyad datang, ingin istirahat juga. Lah Abu Sa'id Al-Khudri ini salah satu yang meyakini Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Tiba-tiba Ibnu Sayyad bawa barang-barangnya, ikut duduk pula di sebelahnya. Ini Abu Sa'id duduk, ngapain Dajjal ke sini nih katanya. Ya. Akhirnya kemudian Abu Sa'id Al-Khudri dalam hatinya, semoga dia menjauh dariku, semoga dia menjauh dariku. Tiba-tiba Ibnu Sayyad mengeluarkan air susu,
kemudian menawarkannya, wahai Aba Sa'id, minumlah dari susuku ini. Kata Abu Sa'id, tidak, cuaca lagi panas dan saya lihat susumu juga panas, saya tidak hendak minum dari air panas. Hampir-hampir kemudian Abu Sa'id bangkit kemudian pergi, tapi ditarik tangannya. Makin gemetar dia, ini Dajjal narik tangannya. Kemudian kata Ibnu Sayyad kepada Abu Sa'id Al-Khudri, ya Aba Sa'id, dengarkan, saya ingin berkeluh kesah kepadamu. Ya Aba Sa'id, laqad hamamtu an akhudha hablan fa'u'alliqahu bi syajaratin thumma akhtaniku mimma yaqulu linnas. Wahai Aba Sa'id, rasanya aku ingin gantung diri, ambil tambang ku letakkan di atas pohon, kemudian leherku ku ikat, kemudian ku gantung diri di situ, karena manusia menuduh aku Dajjal. Ya Aba Sa'id, bukankah engkau termasuk sahabat pilihan Rasul? Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Dajjal itu kafir, wahai Aba Sa'id, sementara saya muslim? Masa saya Dajjal? Dajjal kan kafir, saya muslim, wahai Aba Sa'id. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Dajjal itu akim, mandul, tidak punya anak, sementara aku banyak anak? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Dajjal tidak mungkin masuk ke kota Madinah dan kota Mekah? Loh, saya bolak-balik Mekah Madinah. Artinya bahwa Ibnu Said ini mengeluh, kenapa orang-orang mengatakan diriku Dajjal, padahal tidak ada ciri-ciri Dajjal kepadaku. Kata Abu Sa'id, hampir saja dia percaya dengan ucapan Ibnu Sayyad dan kasihan. Iya juga ya, bukankah Rasul mengatakan Dajjal itu kafir, dia kan muslim. Bukankah Dajjal mandul, banyak pula dia anaknya. Bukankah Dajjal tidak masuk Mekah, baru saja dia haji. Sempat kemudian Abu Sa'id ini kasihan dengan Ibnu Sayyad, enggak jadi takut jadinya. Masalahnya di endingnya ini. Tetapi ya Aba Sa'id, kalau engkau ingin bertanya soal Dajjal, aku tahu di mana tempatnya, siapa ibunya, siapa bapaknya. Dan kalau seandainya mereka mengamanahkan aku menjadi seorang Dajjal, aku sudah siap jadi Dajjal, katanya. Abu Sa'id mendengar endingnya, takut lagi dia ambil barang dan mengatakan, wailaka, celaka engkau, a'udzubillahi mink, aku berlindung kepadamu. Akhirnya dia ambil barang, dia lari. Dia bayangkan, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah, Ibnu Sayyad ini, ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk hidup lama, karena dia hidup sampai zaman Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi, di zaman Abdul Malik ibn Marwan. Lah, ketika Abdul Malik ibn Marwan memerintahkan Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi untuk menyerang Madinah, ketika itu Madinah dikuasai Abdullah ibn Zubair. Lah, Ibnu Sayyad ini ikut pasukan Abdullah ibn Zubair. Kemudian kan terjadi perang tuh antara kubu Hajjaj dengan kubu Abdullah Ibn Zubair, sampai belakangan Abdullah Ibn Zubair meninggal di tangan Hajjaj Ibn Yusuf. Lah, ketika usai peperangan dan dimenangkan oleh pasukan Hajjaj Ibn Yusuf, masalahnya Ibnu Sayyad ini tidak diketahui kalau dia meninggal tentu ada jasadnya, kalau dia hidup tentu dia hidup di kota Madinah. Tapi dari kisah ini tidak jelas Ibnu Sayyad di kemana, tidak ada bangkainya, maksudnya tidak ada jasadnya, dan tidak jelas di mana. Sampai tidak ada satupun riwayat yang mengatakan kematian Ibnu Sayyad, karena hilang begitu saja. Lah, karena hilang itulah menjadikan sebuah prediksi apakah Ibnu Sayyad kemudian hilang, bersembunyi di sebuah tempat, kemudian akan keluar di akhir zaman sebagai Dajjal, ataukah memang Ibnu Sayyad itu sudah meninggal dan Dajjal adalah orang lain yang akan dimunculkan Allah Subhanahu wa taala dan bukan Ibnu Sayyad. Karena masalahnya Ibnu Sayyad hilang, tidak jelas gitu ya ketika perang Harrah itu, sehingga memunculkan banyak prediksi apakah Ibnu Sayyad Dajjal ataukah bukan Dajjal. Tetapi wallahu alam, saya pribadi berpendapat bahwa Ibnu Sayyad bukan Dajjal. Tetapi mungkin dia sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dia adalah syaitan, ataupun dia Dajjal dari Dajjal kecil, bukan Dajjal besar. Karena Dajjal besar itu akan
muncul di akhir zaman, yang ciri-cirinya sudah dijelaskan Nabi SAW. Tidak ada satupun Nabi kecuali mengingatkan umatnya untuk berhati-hati dari fitnah Dajjal, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kisah daripada Ibnu Sayyad ataupun As-Saf, ya, dan insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan tentang kisah Dajjal itu sendiri. Siapa Dajjal, kemudian dari mana munculnya, bagaimana fitnahnya, bagaimana meninggalnya. Maka ini ada pembahasan tersendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.